Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, yakni Ibu Indah Rozia Khalila SCI MPSI, serta teman-teman KPI 1 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berdiskusi kembali dalam mata kuliah PSI ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab seperti halnya sekarang ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang definisi Al-Quran dan metode memahaminya. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Wais Al-Qarni selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Yang kedua, Yani Nurmalita sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Elmatiana sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir adalah Febrilia Nurlaili sebagai pemateri terakhir. Namun sebelum itu, marilah kita buka diskusi kali ini dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harapan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Yeni Nurmalita. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi wasallam yang tertulis pada mushaf pada saat itu diturunkan kepada kita melalui metode mutawatir. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan akan dinilai sebagai ibadah. Turunnya Al-Quran melalui 2 fase, yakni fase turunnya di Mekah yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah dan fase turunnya di Madinah yang disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Pada Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Elmatiana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi kita kali ini. Kali ini saya akan bahas tentang kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran berisi tentang sebuah petunjuk. Terkadang Al-Quran juga dapat berisi tentang cerita, yaitu mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran hanya dapat dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Dan beberapa pakar barat mengapresiasikan Al-Quran yaitu sebagai sebuah karya bahasa Arab terbaik di dunia. Al-Quran mengandung nilai-nilai yang luhur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada beberapa pokok yang terkandung di dalam Al-Quran yang meliputi yang pertama itu tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan seperti individual atau masyarakat, tentang alam semesta, kenabian, setan atau kejahatan, dan tentang masyarakat muslim. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Elmatiana telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu
tentang metode-metode memahami Al-Quran. Seperti yang sudah tertera dalam makalah, yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Berdialog dengan Al-Quran dengan membagi metode memahami Al-Quran itu menjadi dua. Yang pertama, metode klasik, dan yang kedua, metode modern. Namun, pada kali ini saya akan membahas tentang metode klasik dalam memahami Al-Quran. Nah, metode ini berkisar pada usaha-usaha untuk menemukan nilai-nilai sastra, fikih, dalam aspek sofistik, filosofinya, pendidikan, dan sebagainya. Nah, adapun macam-macam metode klasik. Yang pertama, metode meteologis, yaitu metode yang cukup radikal dan menyentuh masalah-masalah hukum. Dan yang kedua adalah metode sofistik. Metode ini mengkaji masalah-masalah seputar ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan kadang-kadang menyentuh masalah akhlak dan perilaku psikologis serta hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan metode-metode klasik memahami Al-Quran. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Febrilia Nurlaili. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki materi yang akan saya jelaskan, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Jadi materi hari ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode modern dalam memahami Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad, ada beberapa metode yang digunakan dalam memahami Al-Quran, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang menggunakan pendekatan Atsyariyah atau biasanya disebut tafsir bin Matsur. Metode tafsir ini berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsir ayat dengan sunnah Rasul, penafsir dengan riwayat sahabat. Yang kedua, ada yang tafsir dalam mengambil spesialisasi fikih. Metode ini menggunakan ayat-ayat hukum untuk menyimpulkan metode pengambilan hukum. Yang ketiga, ada tafsir yang bercorak dialogis. Metode ini seperti dilakukan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Kabir. Tafsir ini banyak menyajikan tema-tema menarik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, kepada saudari Febrilia Nurlaili, terima kasih telah menyampaikan materi. Baik teman-teman, demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Apabila terdapat tutur kata, kesalahan atau dengan yang lainnya, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.